Pemirsa, pekerja dengan gaji di atas upah minimum regional atau UMR wajib mengikuti program tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. BP Tapera menegaskan, BP Tapera. Apa itu Tapera? Tapera bisa berbeda dari program yang sudah ada, Pak. Oke, jadi sekarang gini aja, Pak. Di tahun 2024, nggak ada masyarakat yang bodoh. Oke, jadi kemarin gue sempat bikin postingan di Instastory gitu tentang postingan daripada Volkatif tentang Tapera. Nah, gue nanya di Instastory Instagram itu gimana nih kalau misalkan seandainya ini kita bahas di YouTube gitu. Ternyata hasilnya adalah banyak teman-teman gue gitu yang setuju buat kita bahas. Oke, jadi sebenarnya Tapera ini tuh menarik buat dibahas gitu ya. Mengapa demikian? Karena gini, Pak. Lu bayangin ada satu program yang dimana tuh tujuannya baik, niatnya bagus. Tapi di sisi lain banyak banget nih yang nggak setuju atau kontra dengan program atau aturan tersebut gitu. Kenapa demikian? Makanya ini gue mau bahas, oke? Jadi kalian tontonin terus. Tapera atau singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat ini sebenarnya tuh didirikan udah lama banget. Jadi pada tahun 1993 sebelum jadi Tapera namanya adalah Bapertarum atau Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil. Jadi sebenarnya dikhususkan buat PNS gitu. Namun di akhir-akhir ini gitu ya, pemerintah mewajibkan seluruh pekerja di Indonesia itu wajib membayar Tapera sebesar 3%. Oke. Sebenarnya targetnya itu ada 3. Yang pertama ada yang tadi udah gue bilang ya, ASN atau PNS gitu, yang belum punya rumah atau yang ingin mau punya rumah gitu. Yang kedua ada karyawan swasta. Dan yang terakhir ada pekerja mandiri atau freelance. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2020, proses pengelolaan Tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaannya berakhir. Nah, jadi intinya Tapera ini tuh ingin menyelesaikan permasalahan keterbatasan sulitnya mempunyai rumah dengan cara menghimpun dana sebesar 3%. Yang dimana hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Tapera tahun 2016 pasal 3. Oke, siapa aja yang wajib mengikuti program Tapera ini? Dijawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, yaitu golongan yang diwajibkan untuk mengikuti program Tapera ini adalah para pekerja yang memiliki gaji di atas upah minimum atau memiliki gaji UMR. Nah, apabila ada seorang pekerja yang mempunyai gaji atau pendapatan bulanan di bawah upah minimum, itu nggak diwajibin nih buat ikut program Tapera ini. Namun, seandainya dia mau ikut program Tapera, sangat diperbolehkan gitu. Jadi gini, dilansir dari bareksa.com, Kementerian Keuangan menyebutkan uang yang kita keluarkan sebanyak 3% itu akan diinvestasikan ke bank kustodian, yaitu yang dimana 80%-nya itu dialokasiin pada SBN atau surat berharga negara. Oke. Jadi di sini gua mau mencoba menghitung mekanisme dan bagaimana sih cara kerja daripada Tapera gitu. Secara detail dan rinci, oke, langsung aja kita hitung dulu nih pendapatan kita sebesar 3% yang diambil selama 12 bulan atau 1 tahun. Oke, langsung aja. Misalkan taruhlah kita seorang karyawan swasta dengan gaji pokok itu per bulannya 5 juta. Hitungannya gini. Gajinya 5 juta diambil dengan 3%, artinya dikali dengan 3%, 150.000 per bulan. Sebenarnya untuk PNS dan karyawan swasta itu dibagi jadi 2. Jadi 0,5%-nya itu dibayarkan oleh perusahaan atau instansi dan 2,5% itu kita yang bayarkan. Jadi sebenarnya kita bayar itu cuma 125.000. Jadi 25.000-nya itu ditanggung oleh perusahaan kita. Jadi
Tapi di sini gue ngitungnya tetap 3% ya, karena yang kita bayarkan itu totalnya adalah tetap 3%. Oke, taruhlah 150.000 per bulan. Ini kita kaliin dengan 12 bulan. Dikali dengan 12. Berapa? Hasilnya adalah 1.800.000 rupiah. Ini hasil tabungan kita di Tapera selama 1 tahun. Ya. Oke, kalau misalkan seandainya Tapera itu baru bisa dicairkan pada saat kita memasuki usia 58 tahun, maka kalau seandainya kita mulai bekerja di usia 25 tahun, untuk mencapai usia 58 tahun, artinya kita membutuhkan waktu selama 33 tahun. Jadi kalau misalkan sekarang kita di tahun 2024, yaitu usia kita adalah 25 tahun, maka untuk mencapai ke 58 tahun, yaitu selama 33 tahun, maka kita berada di tahun 2057. Untuk mencapai atau untuk mencairkan dananya, biar bisa dicairin, itu sampai 58 tahun. Artinya gini, 1.800.000 dikali dengan 33 tahun. Yaitu hasilnya adalah sebesar 59.400.000. Nah, cuman segini nih hasil tabungan kita selama 33 tahun. Cuman nggak sampai sini aja gitu. Jadi katanya Kemenq atau Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa uang yang selama kita tabung di Tapera itu akan diinvestasikan ke bank kustodian atau bank konvensional gitu. Yang dimana 80%-nya itu dialokasiin pada SBN atau surat berharga negara. Ya taruhlah kalau misalkan diinvestasikan gitu ya, taruhlah misalkan kita per tahunnya itu mendapatkan 6%. Jadi gini hitungannya. Oke, jadi sederhananya gini, kalau misalkan kita investasi, itu kan ada 2 kemungkinan ya, antara naik atau turun. Kalau misalkan naik ya pemerintah ngambil keuntungan dan kita dikasih keuntungan, dan kalau misalkan turun ya kita yang nanggung sendiri gitu. Jadi kalau misalkan uang tabungan kita itu yang diinvestasikan naik, maka hitungannya seperti ini. Taruhlah kita ambil contoh per tahun itu kita mendapatkan bunga sebesar 6%. Oke, jadi untuk menghitung hasil yang kita tabung di Tapera yang sudah diinvestasikan oleh BP Tapera, maka kita menggunakan rumus deret aritmatika supaya lebih mudah. Jadi kita hitung pendapatan kita dari investasi yaitu sebesar 6% selama 33 tahun. Taruhlah seperti itu. Jadi gini, rumusnya adalah yang pertama itu A dikali R dikali N kali N per 1. N plus 1 maksudnya. Per 2. Jadi A-nya itu berapa? A-nya itu 1.800.000 ya, dikali dengan 0,06 dikali dengan N-nya itu 33 ya, karena kita selama 33 tahun. Dikali N-nya itu 33 plus 1 per 2. Oke, jadi kita kaliin dulu ya, gini ya. Nah, jadi 1.800.000 dikali 0,06 itu 108.000 rupiah. Dikali dengan 33, gini. Jadi 33 plus 1 itu 34 per 2. Jadi dikaliin aja langsung ke sampingnya, jadi 33 dikali 34 per 2. Yaitu 1.122 per 2. Jadi 108.000 dikali 561 ya, 1.122 dibagi 2 itu 561. Jadi hasilnya adalah 60.588.000 rupiah. Jadi ini baru hasil keuntungan bunganya ya. Selama waktu yaitu 33 tahun.
Ya, ini dia hasilnya. Nah, jadi pendapatan bersih kita adalah sebesar gini. Jadi uang yang kita miliki ditambah dengan yang uang kita taruh di Tapera, yang uang kita tabung di Tapera itu sebesar, jadi gini, ditambah 60.588 ditambah dengan yang tadi 59.400.000 rupiah. Jadi hasilnya adalah 119.988.000 rupiah. Nah, oke. Jadi ini dia uang yang kita dapat daripada mulai dari bunga dan juga tabungan kita di Tapera. Gini deh. Jadi menurut CNBC itu di tahun 2024, yaitu di tahun sekarang 2024, ada rumah yang paling murah di Kabupaten Tangerang itu seharga 200 juta. Dan itu masih di tahun 2024. Bagaimana dengan nanti di tahun 2057? Artinya apakah rumah itu masih 200 juta? Kan nggak mungkin ya. Jadi pasti naik gitu harganya. Kalau misalkan rumahnya nggak naik pun, uang kita masih belum bisa kebeli rumah yang 200 juta. Oke, jadi sekarang kita menghitung kenaikan harga rumah selama 33 tahun gitu ya, yang dimana dilansir dari detik.com, rumah yang berada di daerah padat penduduk itu kenaikannya cukup drastis ya, sekitar 10 sampai 20%. Nah, kita ambil contoh yang paling kecil yaitu 10% flat selama 33 tahun. Misalkan di 2024 rumah di Kabupaten Tangerang yaitu sebesar 200 juta. Nah, 200 juta. 200 juta kita ambil 10%, yaitu sebesar 20 juta. Oke. Nah, dari 20 juta ini itu kita kali 33 tahun ke depan gitu ya, 33 tahun ke depan. Yaitu jadi total kenaikannya yaitu sebesar 660 juta. Ya, jadi segini total kenaikannya. Nah, itu pada tahun nanti di 2057 gitu. Jadi ini belum ditambah dengan harga rumahnya yang di tahun 2024. Jadi coba kita tambahin 660 ya, kita tambah dengan 200 juta. No, 0,068. Oke, jadi hasilnya adalah 860 juta. Yang dimana tabungan kita tadi cuman kurang lebih itu 119 juta sekian gitu. Jadi tadi dikurang hasil tabungan kita 988 ya kalau nggak salah tadi. Oke, jadi hasilnya itu kurang lebih 740 12.000. Yang dimana ini adalah sisanya dari ini. Dari hasil tabungan. Jadi ini yang harus kita bayarkan meskipun kita udah mengikuti Tapera selama 33 tahun. Begitu kurang lebih. Bisa gue pastiin bahwa kalau misalkan kita udah ikut Tapera selama 33 tahun, maka bisa gue pastikan bahwa ini sangat-sangat
mustahil. Oke? Jadi nggak bisa. Makanya gue bilang ya, secara akal logika pun nggak masuk gitu. Jadi ini nggak rasionalitas gitu. Program yang dibuat dan hasilnya itu nggak sesuai. Oke, jadi ya ini salah satu alasan gue juga gitu. Kenapa gue nggak setuju dengan program ini, karena sekali lagi yang gue bilang yang tadi gitu. Ini nggak rasionalitas dan wow, nggak masuk akal gitu. Oke, itu aja dia penjelasan dari gue. Semoga mudah dimengerti dan dipahami penjelasannya, dan gue udah buat sedetail mungkin. Jadi gini deh, kalau misalkan udah nggak rasional gitu, udah nggak logis, ya udah nggak usah dipaksa lah gitu. Nah, yang jadi masalah adalah pemerintah ini maksa kita buat ikut, yang dimana ya hasilnya aja udah nggak logis, udah nggak sesuai dan udah nggak rasionalitas. Ya mau gimana pun itu, masyarakat cuma bisa kecewa. Dan kalau misalkan pemerintah ini bilang buat punya rumah, buat kehidupan yang layak, bukannya kita ini udah dipotong gitu ya sama yang namanya BPJS tenaga kerjaan, JHT atau jaminan hari tua dan lain sebagainya gitu, asuransi mungkin. Dan ini tuh udah banyak banget potongan, kenapa harus diambil lagi gitu sebesar 3%? Dan ini lumayan buat para masyarakat Indonesia yang memiliki gaji di pas-pasan gitu, di angka UMR pas gitu. Ya, udah itu aja sih. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ini masuk akal atau enggak? Ya silakan kalian nilai sendiri ya. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten seperti ini, ya silahkan kalian klik subscribe di bawah. Ya, kalian juga bisa nge-share gitu ke teman-teman kalian tentang pengetahuan, pemahaman baru. Udah, itu aja sih. Oke, jadi ya sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.